Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bapak-bapak ya. Kali ini saya akan mempraktikkan cara bikin pakan komplit terfermentasi. Ya. Sebenarnya pakan komplit terfermentasi itu harusnya ada perhitungannya, tapi memang agak rumit ya Pak kalau untuk saya praktekkan cara berhitungnya dan lain-lain. Nah ini saya tampilkan cara simpelnya aja Pak, ya hasil perhitungan. Nanti kita dibutuhkan itu hijauan, rumput ya Pak ya, lalu konsentratnya itu 10% dari hijauannya, karena kita bikinnya pakan komplit ya Pak ya, biar nanti langsung buat dombanya itu bisa langsung gitu ya. Nah kalau bedanya apa dengan silase biasa? Kalau silase biasa itu biasanya pakai dedaknya sekitaran 3%, itu belum disebut pakan komplit ya, tapi pakan silase fermentasi. Nah ini kita bikin pakan komplit, bisa pakai nanti ini mineralnya ya Pak, dengan protein ini konsentrat. Konsentrat dengan protein 12%. Dan nanti kita ada yang bikin dedak juga, jadi kita nanti dibedakan, ada yang pakai dedak, ada yang pakai konsentrat. Kita lihat mana yang paling baik ya. Nanti kita menggunakan molasses ya Pak. Molasesnya kita pakai sekitaran 1% dari Bahan segar. Rumput ya, kita bahan segar aja lah, jangan bahan kering, nanti agak kesulitan soalnya. Lalu kita pakai mineral Pak, ini kita ada mineral juga, mineralnya sekitaran 0,5%. Ini ya Pak, mineralnya 0,5% dari rumput ya, biar gampang ya. Biasanya memang sedikit kalau untuk mineral, nggak banyak ya. Lalu ada ini apa namanya, mikroba. Nah, ini mikrobanya saya bawa sendiri, kebetulan nggak pakai M4, saya biasanya pakai ini produk dari dosen saya. Ini bagus, jadi nanti ini pakainya 0,5% saja Pak dari rumput hijauan ya. Kita pakainya biar gampang aja lah ya, karena kalau misal perhitungan ini agak ribet, jelek ya. Kita yang pertama nimbang dulu hijauan 20 kilo ya. Tadi kita sudah nimbang, ini sudah disiapkan rumputnya sama yang ini. Nah ini rumputnya campur rumput lapang sama rumput gajah. Lalu nanti kita nimbang apa namanya, protein, nimbang mineral, nimbang molasses ya. Mohon maaf ini mikroba. Lalu nanti nimbang molasses juga sama nimbang konsentrat ya. Nah ini yang belum, berarti kita nimbang konsentrat 2 kilo. Tolong dibuka Mas. Siapa? Masuk. Coba Mas. Lebih dikit, masih 40 gram. Nah sebenarnya kalau di lapangan ya lebih dikit ya nggak apa-apa lah, nggak terlalu. Kita kan bukan penelitian, beda dengan penelitian itu harus benar pas Pak. Kalau ini kita bikin apa, untuk ini kita nggak apa-apa lebihan. Lalu tadi apa namanya, mineral ya, mineral itu 50 gram ya. Kita pakai 0, Kang, itu berapa banyak? 2 kilo. Ini 2 kilo. Ini 50 gram. Coba lihat sih. Iya yang nonton. Terus. Terus. Orang banyak. Terus. Mineral itu memang nggak terlalu banyak Pak, penggunaannya sedikit saja ya. Lalu ditambah molasses berapa gram tadi? 200. 1% ya dari 20 kilo ya, dari hijauan. Berapa gram itu? Ini 50 gram ya. Nah ini molasses bisa pakai mili, bisa pakai ini juga Pak. Bisa langsung itu juga. Bisa langsung, nggak apa-apa. Jadi sama kesini aja ukuran dulu. mili dengan gram. Beda sebenarnya.
lebih baik itu memang di gram, karena semuanya di gram. Kalau semuanya dimilih. Karena ini semuanya di gram, berarti kita molasesnya pun kita gram. Nah, kita menimbang molases sekitaran 1%. Kita tidak banyak-banyak menggunakan molases. Molases ini sebagai sumber energi bagi mikrobanya ya. Mengapa 1%? Karena ya banyak juga kan kita menggunakan konsentratnya, jadi nanti bisa tercukupi juga di konsentrat. Setelah itu kita menimbang mikrobanya ya. Ini kita sedang menimbang mikroba, penggunaannya itu sekitaran tidak lebih sebenarnya sekitar 0,5%, tapi ya kurang tidak apa-apa karena ini kita menggunakan molases dan konsentrat juga, jadi ini penggunaannya sekitar 0,25 sebenarnya, 0,25% dari bobot hijauannya. Nah baik, ini kita memasukkan dulu si mineral, lalu dimasukkan molases yang sudah dicampur tadi dengan mikroba, lalu diaduk-aduk. Kenapa ini dicampurkan dulu antara mineral dengan molases dan mikroba? Karena agar mineralnya itu menyatu dengan molasesnya itu sendiri. Nah, molasesnya itu sebagai carrier dari si mineralnya, karena terlalu berbahaya jika mineralnya itu diaduk secara langsung gitu, karena ditakutkan menjadi racun ketika bergumpal-gumpal. Lalu setelah itu dimasukkan konsentrat, diaduk-aduk terus sampai tadi kita menggunakan konsentrat sekitaran 10%, yaitu perhitungannya memang ada. Saya menggunakan di sini perhitungan sebenarnya sudah dihitung secara bahan kering, yaitu konsentratnya 30%, hijauannya 70% secara bahan kering ya. Tapi karena di lapangan ini untuk memudahkan bagi petani ya, jadi kalau misalkan penggunaannya hijauannya itu 20 kilo, kita menggunakan konsentratnya 10% dari hijauannya yaitu 2 kilo. Tadi kita menggunakan konsentrat sebanyak 2 kilo. Nah ini kita akan melakukan proses pengadukan antara tadi konsentrat molases mineral yang sudah dicampurkan, dilarutkan ya mineralnya dengan molases dan lain-lain, dicampurkan, diaduk dengan konsentrat sampai merata. Lalu nanti kita akan ditaburkan ke rumput yang sudah dihamparkan ya di atas terpal. Sebenarnya ada 2 metode, jadi ada metode lapis, jadi nanti ada metode lainnya itu yaitu si rumputnya dimasukkan dulu ke dalam tong baru ditaburi konsentrat ya ini. Tapi ini kita pakai metode yang diaduknya itu di luar, tidak di dalam tong silonya. Ini kita tabur-taburi sambil diaduk-aduk hijauan dengan konsentratnya. Harus dicampur secara merata ya biar hasilnya nanti bagus gitu, tidak separuh bagus nanti separuh tidak. Ini diaduk-aduk. Kita memberdayakan mahasiswa ya, siswa dan masyarakat di Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Nah, setelah diaduk campur merata, lalu rumput dan konsentrat yang sudah diaduk tadi dimasukkan ke dalam tong sedikit-sedikit, lalu ditekan atau dipadatkan karena pembuatan silase ini atau fermentasi anaerob ini harus dalam keadaan anaerob atau sangat minimal adanya udara di dalamnya. Jadi agar yang tumbuh nanti adalah mikroba anaerob. Keberhasilan dari suatu silase itu ya pas di sini. Jika pemadatan ya
Ini harus bertahap, sedikit-sedikit, padatkan, sedikit-sedikit, padatkan agar tidak ada udara, karena ketika ada udara nanti dikhawatirkan tumbuhnya mikroba-mikroba yang tidak diharapkan, ya, seperti aflatoxin dan lain sebagainya. Itu akan menjadi racun nanti. Nah, ini kita padatkan, pastikan harus padat, ya. Pastikan harus padat. Boleh diinjak-injak, boleh, tidak apa-apa. Kalau mau diinjak-injak ya kaki kita harus bersih. Misal pakai sepatu ya sepatu kita harus bersih. Pakai boot pun boot kita harus bersih. Jadi memberikan pakan kepada ternak itu ya harus halalan thayyiban. Selain halal ya harus dalam keadaan yang baik. Nah, baik, ini kita sudah penuh ya di tongnya, lalu pakai plastik agar benar-benar kedap. Lalu ditutup tutupnya, kemudian nanti dikunci ya, nanti ada kuncinya. Agar udaranya itu seminimal mungkin adanya udara, dan sebisa mungkin agar udara dari luar itu tidak masuk ke dalam. Caranya bisa dengan diinjak, terus separoh sebagian nanti mengunci. Nah, oke. Nah, ini kita sudah selesai dalam pembuatan pakan komplit terfermentasi atau silase. Nah, nanti kelanjutannya ada di episode selanjutnya untuk evaluasi atau melihat hasilnya. Oke.